Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Demikianlah dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup kita yang telah dilayakkan oleh Allah dalam penciptaannya, sehingga kita dapat menjalani hidup kita, dapat menikmati setiap berkat Tuhan. Itulah yang mau kita nyatakan pada hari ini melalui firman Tuhan. Bagaimana hidup kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur kepada Allah bukan tergantung kondisi, situasi yang sedang kita jalani. Mengucap syukur kepada Allah itu dalam segala kondisi. Sehingga meskipun kita menghadapi tantangan, meskipun kita harus menghadapi penderitaan, kesulitan, kedukaan, bahkan yang lain sebagainya yang lebih mengerikan, maka sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita diarahkan kepada kehidupan yang selalu mengucap syukur. Sehingga rasa syukur kita adalah rasa syukur karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Maka apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, ketika kita harus selalu mengucap syukur karena kita tahu Allah kita dari awal, dari mulanya sudah memilih kita untuk diselamatkan dalam roh. Kita tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Kita tidak pernah meminta agar Tuhan mengorbankan diri, tetapi sebagai Allah yang betul-betul mengasihi, yang betul-betul setia kepada ciptaan yang telah Ia jadikan, maka Allah dengan ketergerakan cinta kasih-Nya memilih kita yang tidak layak sehingga kita dilayakkan. Memilih kita supaya kita diselamatkan di dalam roh. Maka hidup kita hari ini adalah hidup karena keselamatan. Bukan karena perilaku kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Allah. Tidak ada alasan lain kita diselamatkan. Tetapi karena Allah di dalam roh kita diselamatkan. Maka jiwa kita, roh kita, hidup kita selamat. Bukan kita yang menanggung dosa, bukan kita yang akhirnya mendapatkan sanksi dosa, tetapi Allah itu sendiri yang mengorbankan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus, sehingga hidup kita diselamatkan di dalam roh. Maka ketika kita diselamatkan di dalam roh, Allah menginginkan hidup kita itu harus dijaga. Menjaga diri di dalam kekudusan, menjaga diri untuk hidup di dalam kebenaran. Maka Allah yang telah memilih kita dari mulanya dengan Roh Kudus, maka hidup kita sebagai orang percaya harus menjaga diri sebagai orang percaya, menjaga diri sebagai orang yang sudah diselamatkan, menjaga perilaku, menjaga cara berpikir kita, menjaga cara berbicara kita, dan semua seluruh kehidupan kita. Karena kita orang-orang percaya yang sudah mengaku mengikut Tuhan, harus menjaga perilaku kita sebagai pernyataan sikap dan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana karakter Allah yang mencintai, bagaimana karakter Allah yang telah memilih, bagaimana karakter Allah yang telah menyelamatkan, maka disitulah hidup kita harus mencerminkan karakter Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka disinilah kita mau melihat siapakah orang-orang yang akan diselamatkan,
adalah orang-orang yang mau percaya. Orang-orang yang mau memberikan dirinya untuk memasrahkan diri kepada kehendak Allah. Berpasrah diri kepada kehendak Allah bukan seperti apa yang dikatakan oleh dunia ini, ya kalau sudah takdir-takdir. Tetapi kita mau dibawa kepada kebebasan yang real. Ketika kita mengenal Allah, ketika kita sudah melihat cara Allah bekerja, cara Allah melayani, maka di situ kita diberikan pilihan mengikut Tuhan atau tidak mengikut Tuhan. Maka Allah memberikan pilihan itu kepada kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, dimanapun kita berada dan bagaimanapun cara hidup kita, dan di tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan kita, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat yang percaya, yang selalu mengucap syukur karena kita betul-betul memahami Allah lah yang telah memilih kita, Allah lah yang telah menyelamatkan kita, dan Allah lah dengan rohnya telah menguduskan dan membenarkan kita, asalkan kita percaya dan mau melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu menyertai kehidupan kami, mengingatkan kami kembali agar kami menjadi orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam kehidupan yang selalu mengucap syukur. Karena anugerah kasih setiamu, itulah yang kami rasakan sampai dengan hari ini. Engkau Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan di setiap pergumulan kami. Engkau adalah Allah yang begitu setia, yang begitu mengasihi kami walaupun kami tetap hidup di dalam keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan hati. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan, penguatan. Dan yang menghadapi tantangan, kehidupan, pergumulan kehidupan, kiranya Engkau Tuhan yang menjadi penyerta, yang menuntun, yang memberikan penguatan sehingga kami orang-orang percaya mengikut Engkau di dalam setiap tantangan kami. Kami yakin Engkau adalah Allah yang setia, yang akan memberikan kepada kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.